Shalom, Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah melalui ibadah melalui live streaming pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap pribadi kita yang hadir, dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir melawat setiap pribadi kita, amin. Sekali lagi apa kabarnya pada pagi hari ini luar biasa, amin. Boleh selesai tangan-tangan luar biasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kemuliaan buat Tuhan Yesus kita Raja. Haleluya. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat karya terbesar dalam kehidupan kami yang Tuhan sediakan. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, satu hal yang kami tahu dan yakin dan terlalu percaya, bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Kebaikan-Mu, bahkan anugerah yang terbesar selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami datang menghampiri takhta kudus Tuhan, dengan kerendahan hati kami berdoa, ampuni segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan setiap pribadi kami. Kerinduan kami, hari ini kami datang dengan hati yang penuh limpah dengan bersyukur akan setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Maka kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Di pagi hari yang indah ini, jadilah kehendak-Mu atas setiap pribadi kami, atas setiap umat-Mu, atas gereja-Mu, melawat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa syukur kami. Ini sembah kami pagi hari ini. Kami naikkan di dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah buat kebaikan-Mu, Yesus. Kami panggil nama-Mu, nama yang kudus, nama yang besar. Kau yang layak disembah, layak terima pujian. Setiap nafas kami menyembah, bersyukur. Kami menyembah, hampiri takhta mulia terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tak terukur kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu pagi hari. Kami hampiri takhta kudus Tuhan, sebab Engkau layak disembah, layak terima pujian, hormat, kudus dan mulia, layak. Pribadi-Mu layak disembah, Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang menjadi kesembuhan bagi setiap kami, menjadi penolong atas hidup kami. Allah El Shaddai. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sama-sama angkat pujian dengan percaya, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ini yang kami tahu dan kami percaya. Kami punya Tuhan Yesus yang hidup atas hidup setiap kami. Mari gereja Tuhan, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang kami taruh iman percaya kami pagi hari ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat sampai indah pada waktunya kami dapati perbuatan Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kami percaya janji Tuhan. Amin. Tuhan jadikan semua. Mari bersama dengan percaya nyatakan pujian ini dari awal. Katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari gereja Tuhan sekali lagi angkat pujian dikatakan tak selalu. Ini yang kami tahu dan percaya. Tuhan menjawab doa. Kau hebat Tuhan, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari bersama angkat suara mengatakan Yesus mendengar lebih dari yang kudo. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kau terlalu hebat atas hidup kami. Kami akan melihat dan Tuhan kerjakan. Bersama-sama nyatakan Yesus, panggil nama Yesus. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari bersama sekali lagi Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan. Yesus, oh Yesus mendengar lebih dari yang. Mari gereja Tuhan, umat Tuhan, mari taruh iman percaya di pagi hari. Apapun keadaanmu, percaya Dia Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap pribadi kita. Caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Tuhan jadikan semua. Mari jemaat Tuhan angkat pujian. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan amin. Ini seruan umatmu, doa umatmu Tuhan. Ku kan melihat Tuhan jadikan. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan lebih sungguh lagi dimanapun. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
menjawab lebih dari Kaulah yang menyediakan, ku harapkan. Kaulah yang melimpahkan kasih dan rahmat Caranya di waktu yang tepat. Mari bersama-sama kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Berikan suara-suara yang bersyukur percaya kata Yesus. Yesus, Yesus, kami panggil namamu. Yesus menjawab caranya di waktu yang tepat, bukan melihat kaya. Bersama sekali lagi kami nyatakan, Yesus kami panggil namamu. Lebih dari doa, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan percaya dan tetap mengatakan dengan percaya kami, Tuhan jadikan dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Tuhan jadikan. Yang percaya serukan dengan iman percaya dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Tuhan jadikan semua. Ku percaya besar anugerah-Mu, Allah yang menyediakan pertolongan atas hidupku. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, pertolongan-Mu Bapa yang baik, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, kami menyembah Yesus. Kami mau menyembah bukan karena rutinitas kami datang di tempat ini Tuhan. Kami menyembah bukan karena Engkau memberkati kami saja, tapi kami menyembah karena kami tahu kebaikan Tuhan nyata sempurna di hidup kami, nyata tak berubah. Rahmat-Mu Tuhan selalu baru tiap pagi. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puja Engkau Raja Yesus. Kami memuliakan Yesus, Yesus. Kami sembah kasih setia-Mu yang memberikan kami kemenangan, kasih setia-Mu yang memerdekakan hidup setiap pribadi kami. Kami berterima kasih Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Bukan semua yang Tuhan jadikan semua indah, semua yang Tuhan jadikan semuanya baik. Yesus mendengar. Ya Allah, ya Allah. Kami percaya perbuatan-Mu nyata sempurna, menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yesus Kau hebat, Yesus Kau hebat, jadikan semua. Yesus
lebih dari pagi hari ini kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami berdiri, kami mengangkat wajah, kami mengadakan wajah kami di hadapan tahta Tuhan. Ya Ralabataya. Ya, sekalipun sekeliling kami dapati tembok yang tinggi, kami akan melihat tangan Tuhan ada bagi kami. Kami akan dapati nama Yesus yang setia. Yesus, ini seruan kami pagi hari. Jamah umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Sembuhkan, berkati setiap pintu yang tertutup hari ini. Pintu sorga-Mu terbuka atas umat Tuhan. Dengan mari sama-sama saya jemput setiap kita bangkit berdiri pagi hari. Kami akan melihat perbuatan Allah El Shaddai atas hidup kami. Kami akan melihat Allah yang perkasa. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Angkat pujian kami di hadapan Tuhan. Kami nyatakan iman percaya kami pagi hari. Satu nama yang tidak tergantikan. Panggil nama Yesus Tuhan. Panggil nama Yesus Tuhan. Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan berkat-berkatnya berlimpah. Mari berikan tepuk tangan dengan bangga. Yesus, oh, oh, El Shaddai. Allah yang memberkati kita. Berkat-berkatnya besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Ya berkatnya berlimpah. El Shaddai. Mari sekali lagi bersama-sama serukan El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Amin. Dia besar. El Shaddai mulia. Setiap umat Tuhan yang diberkati, kasih-Nya yang baru tercurah. Dia memulihkan hatimu, Dia menyembuhkan lukamu, Dia memberkati hidupmu, Dia memegang tangan kananmu dengan tangannya. Oh, berlimpah. El Shaddai. Mari gereja Tuhan, gereja katakan El Shaddai. Kami mau tetap percaya Tuhan. Sekalipun dunia semakin tidak menentu, tapi kami punya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami. Dia besar. Amin. Dengan tangan kanannya, ya, dengan tangan kanannya El Shaddai.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab daripada mula keselamatan kami. Semua kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Allah pasti. Kagum hormat akan Engkau, Ku kagum Kau yang menjadikan kami merdeka pagi hari. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang pagi hari. hormat Kami terima janji-Mu. akan Engkau. Tiada janji seperti nama Yesus yang sangat berlimpah. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami tahu hari ini bukan hari yang biasa. Kami tahu momentum ini bukan rutinitas kami hampir kata Tuhan. Tapi kami percaya ada kebesaran yang baru Tuhan berikan. Ada
langit selain nama Yesus. Selain nama Yesus. Ya, kita lagi bersama-sama gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Ku kagum akan Yo, Engkau, kagum dan hormat akan Engkau. Yang kami kagumi namanya Raja kami, Yesus. Yesus, Yesus Bapa mulia. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi bagi Raja. Bagi Raja umat pemenang. Dan kami percaya hari ini kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, berkat Tuhan sediakan berlimpah bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus yang sanggup memberkati pelihara hidup kami sampai selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan pujian ini, sebab Dia Tuhan kita yang benar, Dia Tuhan yang ajaib. Mari umat pemenang, umat yang diberkati Tuhan, lebih daripada pemenang dengan bersuka cita dengan pujian. Hebat. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan Kau Kau keselamatan, ya. dan Kau yang membela tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalam. Ini yang kami tahu. Walau badai menerpa di dalam, kami percaya Kau hebat. Namun tangan-Mu mengangkat. Tuhan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau bukan selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, satu-satunya di bumi. Yesus Tuhan, semesta alam berpuja.
kenapa hari ini, seminggu ini saya terbeban saudara. Saya juga WL juga punya beban. Kita sama-sama masih manusia. Tapi 2 hari kemarin saya sempat sharing sama istri saya di rumah. Saya bilang gue capek. Gak tahu kenapa. Waktu Bang Ronald WA saya suruh WL di sini, saya belum punya lagu. Tapi waktu saya mesbah doa bersama, lagu-lagu yang Tuhan kasih di saya tuh lagu-lagu pengharapan. Saya juga akhir-akhir ini baru berapa bulan kehilangan mama saya, orang yang paling saya percaya untuk cerita. Saya benar-benar hopeless, tapi saya percaya bahwa saat saya benar-benar mengandalkan Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Amin. Kalau saya, Tuhan tolong, saya percaya saudara dan saya dimanapun yang ikuti ibadah live streaming juga Tuhan pasti tolong. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, karena Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang perkasa. Amin. Sekali boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, Dia Tuhan yang ajaib. Dia perkasa. Come on, naikkan pujian ini. Ya, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Yesus Tuhan. Ya, mari bersama kata tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Katakan kau megah. Apakah bagiku Dia megah di dalammu dan di dalamku. Segera tetap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu. Amin. Tuhan, kami percaya Kau Raja di atas atasku. hidupku. Hanya Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari gereja Tuhan, jangan percaya katakan one, two, three, four. ajaib. Yes, ajaib, Tuhan, agung dan agung perkasa. dan perkasa. Kau sumber pengharapan. Amin. Layak berkuasa, Pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Mari gereja Tuhan dengan percaya angkat puji, dengan iman katakan Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu. Kau Tuhan, termegah Kau megah bagiku. atasku. Segala jiwa dan pengharapan dan ku serahkan untuk rencanamu. Tuhan, Raja Kau Raja di atas segala raja, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari dengan ekspresi yang percaya, dengan bersuka cita yang besar. Waktu Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Tunggu. Kau sungguh Ini lagunya Yesus yang ajaib loh guys. Masa saya yang percaya Yesus yang ajaib boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu guys. Dia besar. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan, Dia terbesar. Amin. Dia menjadi pembebas bagi kita. Come on. Ajaib Kau Tuhan, Angkat suaramu. agung dan perkasa. Sumber Kau sumber pengharapan. Batu. Hanya berkuasa, Amin. pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Mari sambil bertepuk tangan yang sekemas. Kami percaya Kau yang terbesar. Mari sama-sama katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Sekali lagi gereja, umat-umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama sekali katakan ajaib, ajaib. Tuhan, Amin, amin, amin. agung dan perkasa. Kau sumber
Raja mulia. Oh, Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bu Pastor yang diberkati Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun tembok di sekeliling kita, bahkan sekalipun mungkin orang terdekat kita bukan yang kita harapkan, tapi pagi hari ini taruh iman percaya yang baru saudara. Kalau lain ditolong, kita pasti yang Tuhan tolong juga. Terima kasih Tuhan, bahkan tak pernah terselami jalan-Mu Tuhan, janji-Mu. Kami percaya pagi hari ini gerbang pintu sorga-Mu terbuka atas hidup kami lebih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terlalu kagum kami punya Engkau. Ya Ralabashi, ya Ralabashi. Biar pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan apa yang belum pernah kami dengar, kami akan dengar dengan iman kami. Bahkan dengan mata kami sekalipun kami belum melihat, kami akan melihat dengan mata iman percaya kami. Sekalipun hati kami tidak sesuai dengan akal budi manusia, kami mau sepakat sehati dengan iman hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, penolong kami, juru selamat kami, Bapa kami yang baik, pribadi yang kami panggil Bapa, pribadi yang paling mengenal sampai kedalaman isi hati kami, melebihi dari orang-orang terdekat kami. Pesan yang saya dapat hari ini, Tuhan mau kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, taruh pengharapan yang baru sekalipun kita belum melihat. Terima kasih Tuhan. Terus peluk kami dengan kasih-Mu, dekap kami dengan kasih-Mu. Di tempat ini kami dipulihkan karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan firman-Mu akan lebih lagi memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam kemenanganku. Selamanya kami nyatakan iman kami pagi hari ini dapat Tuhan. Yesus yang terbesar. Nikmati setiap lirik pujian ini dengan percaya. Katakan, di Yesus, Engkau juru selamat. Terlalu hebat Engkau di hidup kami. Ya, amin. Hikmat-Mu mengalahkan yang ada di dunia ini. Kan ku nyatakan besar. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Kami bangga menyembah Kau. Yes, amin. Akan selalu kami dapati setiap pagi di hidup. Selamanya kan ku nyatakan besar
bersama-sama kita bangkit berdiri katakan, Yesus, oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan yang terbesar dalam janji Tuhan di Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu yang kebenaranku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami telah menaikkan syukur sembah kami kepadamu, dan kami merasakan kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Kalau kesempatan di mana kami masih bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini, memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami percaya masalah kami ada di tangan Tuhan, dan kami menjadi kuat karena Tuhan beserta dengan kami. Adalah kami semakin hari semakin boleh mengenal Engkau. Dan saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa, hari ini kita boleh menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita semua menikmati, merasakan kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara kasih Tuhan, tema yang akan saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu teguh, ya. Berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara. Apa saudara? Berdiri teguh di dalam Tuhan. Tema ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana kalau kita baca ayat di sana saudara kasih Tuhan, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, ya, sukacita dan mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku. Di sana dikatakan, maka saya ambil temanya yaitu berdiri teguh. Karena memang akhir-akhir ini banyak di antara kita saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang percaya tidak menjadi berdiri teguh. Jadi tulisan ini, nasihat ini diberikan Paulus pertama sekali, dituliskan Paulus kepada jemaat di Filipi. Sementara waktu itu dia di dalam penjara. Saudara bayangkan orang yang di dalam penjara masih bisa memberikan satu nasihat kepada orang di luar penjara. Berdirilah teguh. Harusnya yang memberikan nasihat berdiri teguh siapa, saudara? Kita yang di luar tentu kan. Bukan orang yang di dalam penjara. Ini luar biasa saudara kasih Tuhan. Kalau saudara membaca surat-surat Paulus, contohnya dari Roma, Korintus, Galatia, Filipi, dan juga lain-lainnya saudara kasih Tuhan. Bagaimana Paulus di dalam nasihat-nasihatnya itu, dia tidak mengeluh mengikut Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, bahkan nyawanya sendiri
menjadi taruhannya, saudara. Ini menjadi luar biasa. Seorang yang dalam penjara masih memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk katakan berdiri dan teguh. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, di mana ada orang-orang yang ingin membelokkan ajaran-ajaran Kristen. Ada orang-orang di ayat 3, di pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, saudara kasih lihat. Dia ngomong kepada orang-orang yang menyesatkan itu, anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ada orang-orang di dalam Kristen, di dalam gereja, yang ingin membuat satu ajaran baru, bahwa kalau ikut Tuhan itu harus disunat. Walaupun dia bukan orang Yahudi. Saudara kasih Tuhan, apa sih arti sunat? Arti sunat dikatakan Tuhan kepada Musa waktu itu supaya umat-umat Israel yang keluar dari Mesir disunat. Kenapa? Sebagai tanda perjanjian. Bahwa mereka adalah orang yang telah menyembah kepada Yahweh. Antara kalau kita, saudara membeli, ada jual beli tanah, jual beli rumah, ya ada suratnya, saudara. Nggak mungkin suratnya. Tanda janjinya apa? Enggak surat, tapi sunat terhadap laki-laki. Nah, saudara kasih Tuhan, ini mau diajarkan orang-orang yang ada dalam gereja pada masa itu kepada jemaat di Filipi. Tentu ini salah di mata Paulus, karena orang-orang kita nggak perlu disunat lagi. Tapi Paulus mengatakan kita itu sunat hati kita yang disunat, dibersihkan, disucikan. Nah, nggak perlu lagi disunat, nggak perlu. Dan juga ada ajaran-ajaran palsu lainnya, saudara kasih Tuhan. Ada yang mengatakan keselamatan itu tentang hal-hal lainnya. Jadi tidak perlu lagi ajaran-ajaran baru. Paulus mengatakan, lihat saya menjadi teladan. Gak perlu ada lagi ajaran-ajaran baru lagi. Maka saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah gempuran-gempuran yang seperti itu, seorang hamba Tuhan yang namanya Paulus, saudara, memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi. Saudara kasih Tuhan, sekarang ini kalau saudara bermain sosmed, yang kita hadapi hari ini adalah bagaimana banyaknya orang yang percaya orang-orang agnostik, atau khususnya anak muda, dan juga orang menjadi ateis, saudara kasih Tuhan. Jadi agnostik ini ada orang yang masih ragu-ragu, ada percaya Tuhan atau enggak sih? Betul ya? Betul ya? Percaya Tuhan tuh enggak, kalau dia ateis sudah berarti enggak percaya Tuhan. Gitu. Tapi banyak anak-anak muda sekarang menjadi agnostik. Terus saya baca di komen-komen kenapa mereka menjadi agnostik, saudara. Salah satunya karena melihat hamba-hamba Tuhan, karena melihat orang-orang percaya yang tidak sesuai dengan perkataannya, dengan perilakunya, saudara. Saudara, kesentuhan tanpa tidak sadar, sebenarnya kita ini dilihat oleh orang. Kalau kita berjalan seolah kita nggak dilihat orang, kita dilihat orang. Minimal tetangga kita melihat. Kalau kita keluar rumah, kita tahu. Saudara. Suatu ketika saudara kesentuhan saya keluar, saya pikir saya di lingkungan saya itu karena memang komplek ya, nggak begitu tahu sama tahu gitu ya. Tapi kalau mereka lewat saya sapa, saya bukan salam lagi kayak, ya ibu gitu kan, pak gitu kan. Kalau lewat ya pak. Gitu. Oh, tahunya mereka ngomong gini. Tadi ada yang nyari pak, di sini ada rumah pendeta enggak? Yang saya tahu ada rumah pendeta itu. Ditunjuk rumah saya. Saya tahu rumah bapak pendeta. Hah? Di komplek ini sudah tahu bahwa saya pendeta. Karena saya nggak pernah menunjukkan identitas saya bahwa saya seorang pendeta. Saya nggak bilang keluar-keluar bahwa saya pendeta. Ada memang orang begitu. Bahkan di KTP saya nggak pernah buat KTP pendeta. Saya buat urai swasta. Memang saya sengaja menutupinya. Yang penting orang melihat perbuatan saya, bukan karena saya pendeta. Tapi mereka tahu saya pendeta, saudara. Dan ini menakutkan, saudara, bagi saya. Kalau biasanya saya bisa baju ketekan keluar rumah, sekarang saya nggak berani lagi baju ketekan, saudara. Kalau pertama-tama saya baju ketekan, kadang buka baju gitu kan. Kalau cuci mobil kadang buka baju gitu. Kalau sekarang saya nggak berani lagi buka baju keluar rumah. Karena ternyata mereka udah tahu bahwa saya ini pendeta. Gitu. Saya nggak pernah ngasih tahu. Saya nggak tahu ada memang opung di
di depan rumah kami itu agak jauh, apa dia cerita, oh itu pendeta itu ya. Dan suatu ketika di depan rumah kami memang ada tetangga biasa tetangga ya. Dia bilang, sabarlah ya Amang ya, namanya pendeta harus sabar. Saudara, ternyata banyak orang melihat kita. Ada CCTV di kiri kanan kita. Walaupun sebenarnya Tuhan melihat kita, tapi sebenarnya setiap orang melihat kita bahwa kita adalah orang percaya, saudara kasih Tuhan. Maka kalau hari ini banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, banyak yang gak mau lagi ke gereja, banyak orang yang menyatakan agnostik, banyak orang yang tidak ragu terhadap orang-orang percaya, itu adalah akibat perbuatan kita, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara membaca sejarah gereja, bagaimana sebelum Renaissance itu abad pencerahan, itu Renaissance di Prancis, abad-abad 12 kalau nggak salah ya. Itu bagaimana gereja mengkungkung semuanya, membuat semua aturan harus gereja. Kalau bertentangan dengan gereja maka dibunuh. Salah satunya adalah Galileo yang mengatakan bumi ini bulat. Karena bagi orang Kristen, orang-orang percaya pada masa itu bumi ini nggak bulat. Ada pancang-pancangnya sesuai dengan yang dikatakan oleh pemasmur, nggak bulat. Tapi datang Galileo mengatakan bumi bulat, maka dia dibunuh. Gereja yang membunuhnya. Masa kelam pada masa itu, perang-perang salib. Akhirnya orang-orang mulai malas lihat gereja. Emang dulunya gereja juga disiksa. Kalau kita baca kisah Rasul, saudara, bagaimana gereja disiksa, maksudnya Paulus dianiaya. Dan pada akhirnya pada masa ada satu kaisar yang menyatakan bahwa Kristen menjadi agama satu-satunya di Roma pada masa itu. Disitulah gereja mulai mengangkat diri. Memang saudara kasih Tuhan, kalau kita dalam kesulitan, kalau hidupmu dalam kesusahan, sebenarnya itu baik bagi jiwamu. Betul kan? Pemasmur berkata gitu. Dulu kalau gereja waktu dianiaya, mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi setelah ditabiskan gereja menjadi negara agama, pendetanya digaji, pastor digaji, mereka punya jabatan yang baik, mereka tidak lagi dianiaya, mereka menjadi tenang. Bahkan jabatan itu, maka ada penjualan surat dosa dan lain-lainnya. Banyak hal yang terjadi, gereja menjadi berkuasa. Di Roma sudah kasih Tuhan sampai sekarang, ada negara dalam negara. Roma itu seperti satu negara, nggak bisa mengganggu. Setelah Tuhan, maka kalau kita dalam keadaan susah, sulit, sebenarnya itu baik bagi jiwa kita. Ya, betul. Saling berbagi, saling memberi, dan saling jalanannya yang kehidupannya kurang. Cara kami seperti ini, mengharapkan keikhlas. Ya. Masuk karena sinyal kan, sinyal. Ya, jadi saudara kasih Tuhan bagaimana waktu itu menderita. Maka saudara kasih Tuhan hari ini menjadi nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu berdirilah teguh. Sekarang ini banyak masalah pergumulan mungkin yang kita hadapi. Kita tidak dianiaya, kita tidak dihakim, kita tidak dibuat menjadi gladiator melawan singa-singa pada masa itu. Karena orang Kristen juga dibuat seperti itu. Mungkin kita nggak seperti itu, saudara. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita banyak pergumulan yang mungkin yang kita hadapi. Kalau kita kerja di kantor, mungkin banyak teman-teman kita yang menjuliti kita, yang gak senang terhadap kita. Kalau kita di tetangga kita, atau hari ini kita dalam pas-pasan dalam segi keuangan, ataupun apapun yang mungkin yang kita hadapi, yang menjadi kita tidak menjadi kuat dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap kita punya pergumulan masing-masing. Kalau zaman dulu orang-orang Kristen dianiaya, saudara kasih Tuhan. Sekarang memang tidak dianiaya. Tetapi banyak juga teman-teman kita, orang-orang Kristen, yang tidak lagi berdiri teguh. Walaupun dia di KTP-nya Kristen. Tetapi sebenarnya mereka tidak lagi orang Kristen, saudara. Karena tidak lagi menjalankan seperti Tuhan katakan.
Bagaimana saudara kasih Tuhan supaya kita tetap teguh berdiri? Yang pertama saudara kasih Tuhan, bersukacitalah. Di ayat 4 dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa sih bersukacita saudara? Atau ketika ada seorang dukun berkata gini, sebenarnya orang-orang yang bahagia, enggak selalu murung, itu enggak susah disantet. Maka kalau saudara suka-suka murung, suka-suka sedih, menyendiri, bisa disantet. Saudara. Jangankan disantet, bisa masuk juga setan. Saudara. Makanya kalau saudara murung, contohnya, apalagi saudara suka murung, menyendiri satu ruangan yang gelap, begitu kan. Sambil ngerokok, mungkin saudara ngerokok sambil ngopi gitu. Saudara tanpa tidak sadar, tidak lama-lama saudara kesurupan. Tapi orang yang bahagia, susah. Kalau orang selalu murung gitu ya, hidupnya susah, bebannya berat, kayak ada diikat 5 ton di kaki, di jalannya, kayak jalannya kenapa, ini orang susah sekali, susah senyum. Bukan karena memang sifatnya senyum, tapi karena merasa hidup ini susah. Itu lama-lama kalau nggak ditangani, saudara bisa menggantungkan diri di pohon toge. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang tidak bersuka cita. Orang yang happy, saudara kasih Tuhan, susah. Saudara melihat orang yang happy menjadi tua juga. Itu satu. Mari dikatakan saudara kasih Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Kunci kalau kita mau berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, adalah bersukacita. Saya setelah pernah khotbahkan di sini, sukacita di dalam Tuhan itu, kalau kita katakan bersukacitalah, kadang kita nggak tahu, saudara. Kalau kita mengatakan bersukacitalah, kita susah juga. Ngomong gimana ya? Kalau ada beban pergumulan dalam hidup, gimana mau bersukacita? Contohnya kita lagi sakit, contohnya kita lagi nggak ada uang, gimana mau bersukacita? Nggak mungkin itu. Hanya satu bisa bersukacita itu, kalau saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Saya katakan kepada Yemi, di sini pernah khotbah saya, Yemima ini nggak pernah berpikirkan bagaimana dia mau minum susu besok. Bagaimana dia mau makan. Kami orang tuanya yang sibuk mencarikan itu. Artinya apa? Kalau kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Tuhan kita yang maha luar biasa. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan yang membuat kita, menjadikan kita. Kita tidak akan pernah khawatir akan hidup ini, saudara. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan itu siapa. Kalau kita hanya datang ke gereja hari Minggu doang, nggak pernah punya teman yang baik, nggak mungkin. Saya sama Hans, hambanya Hans itu mulai kenal karena sering komunikasi. Dulu memang kami waktu di kampus hanya sekedar, tapi karena nggak sering komunikasi, sering teleponan, udah mulai sifatnya tahu. Oh iya. Kenapa? Karena sering teleponan, WhatsAppan. Dan hari Minggu ketemu, nanti kadang biasa datang ke rumah, gitu. Dan mulai tahu. Gitu. Setidaknya. Itu pun kami bisa dalam sekali seminggu 2 kali. Itu pun gak banyak saya tahu. Coba kalau sering-sering ketemu dia, lebih tahu lagi. Kapan dia ngupil, kapan dia gak bercanda gitu. Betul gak sih? Saya udah tahu tuh. Contohnya kalau kita ngopi yuk. Udah tahu ada dia uang atau enggak. Gak perlu kita permalukan sama-sama teman. Tahu kita, gue yang bayarin nih. Kenapa? Karena tahu, lu lagi gak ada uang. Betul gak sih? Tapi kalau kita gak punya teman, kita gak pernah kenal dia, kita gak tahu. Saling melihat ya kan. Saya mau bayar nih gitu. Kenapa? Karena kita gak kenal, baru ketemu. Atau kita buru-buru bayar gitu. Nanti takut malu sama dia, dikira kita mendit nanti. Buru-buru kita. Karena kita belum kenal dia. Tapi kalau umpamanya kita kenal dia, bayar bro. Ah lu aja bayar dulu, kemarin gua gak ada uang nih. Jatah gua diambil istri gua, contohnya gitu kan. Oh yang bayar dulu lah. Oh iya udah gua bayar deh. Ah gimana sih kau? Kita gak tersinggung lagi. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama tahu. Kita tahu di mana tempatnya, kita tahu rumahnya, orang tuanya tahu. Nah kalau kita kenal Tuhan kita, dekat dengan Tuhan, maka kita bersuka cita dalam hidup ini. Gak perlu kita khawatir akan hidup ini. Maka kalau anak Tuhan khawatir, stres, pusing, akhirnya ngambek, gak gereja lagi, dan juga gak mau lagi berdoa. Lu gak kenal Tuhan lu sebenarnya. Lu hanya datang ke gereja hanya sebagai pemanis-pemanis doang.
karena lu kesepian di rumah, karena lu nggak punya apa-apa, lu dipaksa cari kerja, masuk dalam pelayanan, lu dipaksa atau gimana. Sebenarnya Tuhan nggak kenal, tapi hidup masih stres. Kenapa? Karena dia nggak mengenal Tuhan. Dalam hidup saya, saudara kesempurnaan, istri saya kadang dia yang lebih khawatir akan hidup kami daripada saya. Sampai sekarang mungkin kami belum punya rumah ya. Dia yang sibuk. Kalau saya bilang, kau kayak gak memikirkan gimana punya rumah. Gimana? Mau ngapain? Teman saya ada kok sampai sekarang anaknya udah besar gak punya rumah. Ngontrak sana sini. Pendeta. Hidupnya happy-happy aja. Bahagia aku lihat. Kalau telepon gimana kabar deh? Gak pernah dibilang. Susah kali hidup ini bro. Udah gak ada rumah, anak-anakku udah besar. Gak pernah dia ngomong gitu. Happy. Suruh. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau ada motor, ya naik motor dia. Jangan maksakan diri kita naik mobil. Kalau ada rumahnya masih bisa ngontrak, ya ngontrak dia. Kalau nggak bisa beli tempat tidur, ya gelar tikar dia. Ya nggak apa-apa. Karena dia tahu suatu saat Tuhan akan memberkati hidupnya. Ada masanya. Dia akan menjadi orang yang baik. Dan Tuhan akan memberikan apa yang mungkin dia cita-citakan selama ini. Kenali Tuhanmu. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita bersuka cita. Salah satu kunci daripada kita menjadi teguh berdiri, saudara kasih Tuhan, yaitu bersuka cita. Jangan suka murung, jangan suka sedih, jangan suka meratapi hidupmu, jangan suka mengeluh. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang apa? Besar. Kayak lagu tadi kan. Saya nggak tahu hambanya bisa jadi nyambung nih khotbah saya dengan lagu-lagunya. Terima kasih saudara, saya mau khotbahin tentang ada satu. Udah seminggu saya persiapkan. Tapi jadi tadi malam. Pas lagi asik-asik nonton bola. Pada lagi ya. Saudara jangan berpikir kalau saya siapin khotbah harus berdoa syafaat, masuk kamar gitu. Ada orang begitu. Kadang saya nonton bola, iya dapat hikmat, matiin TV, terus siapin. Saya tidur jam 1 baru bangun, nanti jam 4 baru tidur lagi. Habis siapin khotbah baru tidur lagi. Saya matikan TV pas udah mulai matikan. Kadang saya juga dapat di toilet, sering kali di toilet kadang gitu. Jangan tiru ini. Ada orang memang bisa seperti itu. Tapi ada orang yang mau duduk manis, berdoa, menyembah Tuhan, dan akhirnya dapat. Saya nggak tahu hari ini kita nyambung. Bersuka cita. Banyak kita di antara, apalagi sekarang ini banyak orang yang tidak bersuka cita. Kalau saudara pergi ke negara-negara tetangga kita, contohnya jangankan dulu Korea lah, Singapura. Saya bicara Singapura karena saya pernah ke Singapura dan saya bisa ke sana sering. Waktu saya di Batam sering kali kita bolak-balik ke Singapura. Karena ke Singapura itu nggak ada visanya, hanya ongkos kapal yang ke sana ya pulang balik bisa sampai 300.000 lah waktu itu. Jadi nggak begitu mahal. Jadi kita sering bolak-balik ke sana. Saudara Tuhan di sana banyak. Saya pikir waktu ketika saya dibilang, Ronald nanti kamu pelayanan di sini ya. Saya coba dulu Pak, lihat dulu di sana. Pak saya lihat saudara, enggak lah. Saya nggak mau hidup di sini. Orang banyak stres. Di Indonesia enaknya saudara, lampu merah, kadang kita menjadi lucu. Melihat orang lampu merah gitu kan, langsung tiba-tiba probos, drak gitu. Enggak lucu juga. Kalau di sana nggak ada kayak gitu saudara. Masih hidup tertib, antri, semua diatur. Saya bilang enggak lah ini. Gua nggak mau, ini bukan kehidupan gua. Gua aja pingin saat ini sekali-sekali agak sedikit urakan lah gitu kan. Makan di emperan, makan nasi padang gitu kan. Wah nasi padang gitu luar biasa ya. Nasi padang murahan warteg gitu, gak ada warteg di sana sudah. Gak ada pecel lele, ada kali, tapi mahal. Saudara Kesamtuan sebut enggak. Saya di Indonesia aja. Dan saudara Kesamtuan banyak orang stres di negara-negara seperti itu. Kenapa? Karena mereka dituntut oleh keadaan. Mereka pikir hidup ini harus nanti mereka bisa menikmati kehidupan oleh healing. Makanya ada kata healing, traveling. Ya kan? Saya healing, traveling dan di rumah sama aja. Ya kan?
Nggak ada. Sukacita itu nggak bisa. Kalau karena keadaan kita bersukacita, kalau kita pergi healing kita bersukacita, itu menjadi bahaya bagi jiwa kita. Kenapa kita bersukacita itu? Karena kita dekat dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan kepada kita. Saat kita berduka, saat kita susah, Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kita. Maka kita bisa bersukacita. Maka bersukacita salah satu kuncinya kalau kita mau teguh berdiri di dalam Tuhan, kuncinya adalah bersukacitalah. Sukacita itu kita dapatkan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika Daud ingin mengalahkan Goliat. Yang dia ingat adalah pertolongan Tuhan. Dikatakan kalau Tuhan bisa menolong saya pada saat mencabik singa-singa di padang, masakan Tuhan tidak membela. Saudara, kalau dalam persoalan, dalam pergumulanmu, ingatlah saat kapan Tuhan menolongmu. Dan menurutmu itu tidak bisa lagi engkau menyelesaikannya. Tapi bisa kau lewati. Itu menjadi modalmu untuk menjadi kita kuat di dalam hidup ini. Menjalaninya di dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ingat itu. Daud ingat itu. Dia ingat bahwa dia pernah ditolong waktu melawan singa-singa. Maka dia tidak gentar pada saat dia melawan Goliat yang tinggi besar itu. Hidup ini saudara, kalau saudara gak pernah mengalami Tuhan dalam hidup, kalau gak ada uang langsung panik. Terus telepon teman. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau saudara pernah makan tidak makan, susah hidupnya, tiba-tiba ada orang ngetok pintu rumahmu. Ibu-ibu, ini ada berkat bu, dari RT, katanya mau dikasih ibu gitu. Itu mujizat saudara. Betul gak sih? Suatu ketika saudara, saya di kampus, saya sama sekali gak punya uang. Tiba-tiba teman saya ngomong sama gini, saudara. Nal, kata Tuhan aku mau kasih kau uang. Benarkah? Benar sekali, saya bilang. Karena saya gak punya uang. Saudara bisa loh. Dan memang uang itu gak banyak. Tapi cukuplah makan di warteg waktu itu. Dan saya memang udah kelaparan. Saya pergi makan. Saudara pernah gak mengalami itu? Kalau saudara pernah mengalami itu, kita gak pernah khawatir akan hidup ini. Maka kita bersuka cita. Bahkan saudara kasih Tuhan, kalau saya punya masalah gitu ya, udahlah, paling-paling intinya mati. Kalau kita nggak punya uang untuk bayar kontrakan, ya paling-paling diusir. Ya udahlah, mau kemana sih? Ya kalau gua diusir, ya kan Tuhan yang malu juga, kan Tuhan. Gituin, kan sekali-sekali kita ngomong begitu. Kalau dalam hati kita, kok Tuhan yang malu? Ya kan gue anak Tuhan. Kalau gue diusir, ya berarti Tuhan juga yang malu. Sampai pada masa itu. Kalau dalam tingkatan itu kita sudah kuat, maka kita melalui hidup ini, kita gak perlu lagi menjadi stres, pusing. Nothing tulus aja, jalanin aja hidupmu. Melayani, kerja keras, yes. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi kuat? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dikatakan sama kan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa hubungannya saudara? Kebaikan dengan kuat dalam Tuhan. Saudara kesempatan orang baik itu banyak temannya. Betul gak sih? Orang baik itu pasti gak gampang susah. Orang baik kalau kita punya teman banyak, saudara. Hidup kita ini baik. Kita banyak teman. Kalau kita banyak teman, ada sahabat kita. Kita ini, saya bilang orang-orang yang baik dan banyak teman, tidak akan kelaparan, saudara. Kalau saudara nggak punya kerjaan, sampai sekarang masih pengangguran, ubah hidupmu. Ya kita berdoa. Berteman dengan siapa? Mungkin kita mulai baik. Apa kita ini mulai berteman dengan orang-orang yang berbeda. Kalau selama ini teman-teman kita, teman-teman yang urakan, gak jelas masa depannya, kita ubah. Kita ubah. Karena masa depan kita juga saudara kasih Tuhan. Bisa karena teman kita juga. Teman ke teman. Ada lowongan di sana, aduh teman, tolonglah temanku.
Kalau kita rekomendasikan teman kita, tolonglah dulu, kasihan dia, udah gak kerja. Gimana orangnya bro? Tolonglah dulu. Tapi kalau kita lihat dia gak baik, apa berani kita merekomendasikan dia? Janganlah. Gak usah lah, ngapain, jangan. Tapi kalau dia baik, artinya apa hubungannya dengan teguh berdiri? Kalau hidup kita baik, nyaman hidup kita, saudara. Gak ada banyak masalah dalam hidup kita. Membuat kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena tidak, orang-orang yang mengalami masalah, malah yang bergumulan, yang sering meninggalkan Tuhan. Kecewa. Nah, kalau orang baik, saudara kasih Tuhan, pasti kalau dia nggak ada di dalam satu tongkrongan, dicariin tuh. Kemana tuh? Si Hans, kok nggak datang? Ayolah, telepon dia dulu lah. Ya kan? Kalau nggak ada dia, nggak ada rame. Sini. Tapi kalau nggak baik kita, biar aja di situ. Ya kan? Syukurlah nggak ada dia di sini. Rese itu orang gitu. Udah medit, rese lagi. Minuman kita yang diminuminya. Siapa yang mau berteman dengan orang begitu? Maka salah satunya yang kedua, saudara kasih Tuhan, bahwa kebaikan hati kita itu juga mempengaruhi kita untuk tetap berdiri. Dan ketika saudara kasih Tuhan, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Nah, lihat ini. Jangan kamu khawatir, kata dia. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara. Jangan kamu khawatir. Apa lagi? Bunga di padang dihiasi. Saudara kasih Tuhan, bunga di padang di Israel itu pagi tumbuh mekar dengan subur, dengan bagusnya. Nanti sore dia layu. Kalau itu bisa Tuhan pelihara. Burung yang dikatakan itu, burung pipit. Yang kalau mungkin di pasar pramuka, harganya 10.000 satu. Bukan burung yang bagus itu, yang sekarang dipertunjukkan pada pertunjukan itu yang mahal itu bisa juta-jutaan, bukan. Itu yang dimaksud. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan ucapan syukur. Jadi kalau saudara hari ini kekurangan, punya pergumulan, punya masalah dalam hidupmu, kemana kamu pergi, saudara? Halo, kemana? Kepada Allah dan dalam doa. Kalau kau sedang ngomongin orang, hidupmu susah, bebanmu berat hari ini, engkau mungkin merasa beban. Saudara kasih Tuhan, salah satu kegagalan kita menjadi seorang konseling, bukan karena belajar, tapi kalau ada teman kita yang curhat kepada kita, punya bebannya berat, dia bilang, gue lebih berat daripada lu juga, gue biasa-biasa aja. Jangan pernah ngomong gitu, saudara. Karena setiap orang punya beban tersendiri, menurut dia beban berat, dan tugas kita adalah meringankannya. Maka Paulus mengatakan di sini, saudara kasih Tuhan, kalau kau ingin ada kekhawatiran, apa yang menjadi khawatir dalam hidupmu? Kami khawatir hari ini sedang membutuhkan, kami sedang mendoakan satu supaya kita bisa membeli rumah. Sampai sekarang masih banyak yang harus diurus. Kita kemana? Kita berdoa. Doakan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Kalau hari ini kita butuh pasangan hidup, doakan. Kalau kita hari ini butuh pekerjaan, doakan. Tapi sampai sekarang saya udah mengetuk pintu-pintu itu, Pak. Ku ketuk pintumu, enggak dibuka-buka. Doakan dan nyatakan dalam ucapan syukur. Amin. Doa itu kadang kita pikir gini. Doa itu kita pikir Tuhan akan menjawab. Dan kalaupun Tuhan belum menjawab doa kita, sebenarnya Tuhan sedang memproses di dalam diri kita.
Di luar enggak, tapi di dalam dihabisin. Saudara, saudara tahu enggak? Pohon kurma itu, saudara kasih Tuhan, kurma ya, Pak Arnold ya. Ya, kurma itu kalau ditanam dulu dan baru ditimpakan batu di atasnya. Kenapa? Supaya dia tumbuh ke dalam dulu. Cari air sampai ke akar-akarnya. Baru setelah nanti udah merasa udah tumbuh sampai ke dalam sana, dia baru diangkat batunya dan dia baru naik ke atas. Dengan langsung kalau pohon-pohon di Indonesia enggak perlu begitu, dia akan ada sendiri. Tapi karena di sana padang gurun ya, susah mencari air, maka dia harus ditanam dulu, ditimpa dulu. Habis tanam timpa. Maka dia akan menumbuhnya kemana? Ke bawah. Maka kalau doamu hari ini, kenapa Tuhan katakan nyatakan permohonanmu dengan doamu? Kalau mungkin doamu hari ini belum dijawab oleh Tuhan, kekhawatiranmu, itu artinya apa? Tuhan sedang memproses batinmu sebenarnya. Batinmu itu diproses tuh, digarap oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita diberikan satu keinginan kita, tetapi hati kita tidak siap menerima. Banyak orang-orang Kristen, saudara kasih Tuhan, dulunya susah, tapi setelah diberikan berkat, menjadi jauh dari itu, menjadi lupa siapa Tuhan. Maka banyak orang-orang Kristen seperti itu. Kalau susah datang ke gereja, kalau nggak susah pergi keluar dari gereja. Banyak orang gitu. Maka kalau hari ini doa kita belum dijawab, doakan. Kalau selama ini saudara punya masalah, punya pergumulan, curhat ke teman-temanmu, stop. Alkitab katakan gimana? Nyatakanlah apa saudara? Kekhawatiranmu dan keinginanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginanmu hari ini? Yang belum tercapai. Kenapa enggak kita sampaikan kepada Tuhan? Bagaimana sih Pak doa sebenarnya? Saudara kasih Tuhan, ada seorang Hana yang mandul, yang sampai dikatai oleh Nabi Elia waktu itu dia menjadi mabuk anggur. Apakah seperti itu doa kita memohon kepada Tuhan? Atau hanya sekedar berdoa, Tuhan, aku ingin pekerjaan, selesai. Pernah gak sih kita mohon, Tuhan aku ingin kerja, Tuhan. Kalau gak kerja gimana aku Tuhan? Aku umurku mulai tua, semakin hari makin. Pernah gak kita berdoa seperti itu? Nyatakan semua keinginanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadikan, pernah kita berdoa seperti itu? Atau hanya Tuhan, udah selesai. Atau kita bilang, tolong doakan saya. Tapi kita gak punya satu hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa kalau kita semakin lama berdoa dengan Tuhan, itu juga semakin kita mengenal Tuhan secara pribadi. Cobalah. Gak perlu kita khawatir akan hidup ini. Di sana dikatakan saudara kasih Tuhan, nyatakan setiap pergumulanmu. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau saudara punya stabilo, kalau saudara punya Alkitab, stabilo ini saudara. Ini luar biasa ayat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang percaya nggak perlu khawatir akan hidup ini. Kalaupun saudara hari ini masih kos, kerjamu luntang-lantung, masih jomblo sampai sekarang, mungkin ada keinginan-keinginan lain, pas-pasan hidup, nggak perlu kau khawatir. Karena Tuhan menjamin hidup kita. Kenali Allah kita dulu. Dia Allah yang maha besar. Kalau hanya Allah kita dengarkan dari orang lain, Allah yang maha besar, kita tidak akan bisa masuk ayat ini. Ayat ini hanya bisa diimani orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan karena dari orang saja didengarkan, tapi
mengenal Tuhan secara pribadi. Ayat ini bisa diimani. Dan ucapan syukur. Dan dikatakan lagi apa saudara kesempuan? Kuncinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pada saat saudara kesempuan, damai sejahtera dikatakan yang melampaui segala akal. Orang yang dekat dengan Tuhan punya damai sejahtera. Punya sukacita. Maka saya meragukan kalau ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sudah melayani tapi stres. Oke, kau melayani, tapi sebenarnya engkau tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Karena kalau dekat dengan Tuhan, kau tidak akan pernah stres dalam hidup. Kau tidak akan pernah pusing akan menghadapi segala hidup. Kenapa? Karena Allah memberikan damai sejahtera kepada kita. Kenapa kita hari ini bisa melayani Tuhan? Apakah kita menjadi kaya raya? Enggak juga. Ada orang pikir kalau kaya raya, itulah damai sejahtera. Kalau kita masih miskin, enggak damai sejahtera. Enggak salah. Damai sejahtera itu diberikan oleh Allah kepada kita. Maka akan damai sejahtera yang melampaui akal, segala pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Di damai sejahtera itu memelihara hati kita. Kenapa perlu hati? Karena hati ini perlu ada damai sejahtera. Kalau saudara nggak damai sejahtera, mana enak? Kalau saudara contohnya menjalani hubungan, tapi nggak damai sejahtera kepada pasanganmu, enak nggak sih? Enggak kan? Betul nggak sih? Tapi kalau kita damai sejahtera dengan pasangan kita, jadi bucin juga nggak apa-apa, ya nggak sih? Tapi kalau nggak damai sejahtera, ngapain? Dan makanya orang pengen cari damai sejahtera. Ada satu lagu saudara sama Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali damai di dalam siapa? Yesus Tuhan. Sambung lagi, ku cinta keluarga Allah. Kan, saudara, damai itu ada dalam Yesus Kristus. Maka kalau dekat dengan Tuhan, di sana ada kedamaian. Maka ada lagu mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saudara, di dalam gereja kita ada doa-doa. Kenapa sih kita harus ada doa? Di dalam satu minggu itu saudara kasih Tuhan, mungkin saudara banyak hari Senin, banyak persoalan, pergumulan, di kantor dimarah-marahi bosmu. Atau banyak masalah. Hari Selasa, saudara nggak mood lagi untuk menyembah Tuhan. Malas. Ada orang gitu. Betul gak sih? Kalau saya sering malas, kalau udah ada masalah, kadang malas juga untuk berdoa. Tapi karena ada doa pagi, saudara ikut. Saudara hanya diam. Suara saya yang cempreng, saudara kan, haleluya, haleluya. Saudara habis doa. Kayak ada damai sejahtera ya. Kayaknya gue bisa mengampuni bos gue yang marah-marah tadi. Kayaknya gue bisa menjalani hidup ini. Kayaknya gue bisa happy hari ini. Saudara bisa bayangkan kalau hari itu saudara di hari Senin saudara dimarah-marahi bosmu, kau simpan dendam itu. Hari Selasa kau simpan lagi. Hari Rabu kau simpan lagi. Hari Kamis kau simpan lagi. Hari Jumat kau simpan. Sabtu kau simpan. Hari Minggu nggak ke gereja juga kau. Hari Senin simpan terus. Nggak ikut doa lagi. Terus simpan terus. Hari Minggu dulu ada arisan di rumah. Nggak doa, nggak gereja lagi. Apa yang terjadi dengan hatimu itu? Busuk hatimu. Tapi kalau hari Senin kau disakiti, hatimu hancur. Karena diputusi pacar mungkin. Atau apa.
Tapi Selasa ikut doa pagi. Hatimu tenang, kau bisa mengampuni. Baikan lagi, saudara. Kami sama istri kadang kita ribut. Saudara. Tapi kalau habis ribut kita habis doa pagi. Mau dilanjutkan gini berantem ini. Ya. Akhirnya datang. Pura-pura lah kan. Laki-laki kan nggak suka apa kan? Nggak suka minta maaf ya kan. Tapi gayanya, ya kan, senggol dikit, senggol dong gitu kan, senggol. Biar baikan sebenarnya. Betul nggak sih? Kita suami istri gitu. Kenapa? Gak mungkin. Gua udah habis penyembahan, masih dendam. Tapi kalau kau berdoa, kau simpan terus. Hari Minggu arisan, minggu depan ada teman mengajakin. Sampai bertahun-tahun, sampai mati sakit hati itu terus kau bawa. Maka berdoa. Itulah tujuannya kita berdoa. Recharge. Rabu kita ibadah lagi. Sabtu kita doa lagi. Jadi gak ada kesempatan buat iblis untuk membuat kita sejahtera kita hilang. Waktu ketika saya pergi ke Mawar Saron, waktu itu kami kuliah. Jadi gembala Pendeta Yakub Nawai mengajak kami, waktu itu dia ngajar pertumbuhan gereja, ngajak ke gerejanya. Anaknya itu satu kelas dengan saya, dan saya lihat jadwal doanya, saudara, ibadahnya. Dari hari Senin sampai hari Minggu, ada jadwal. Saya bilang, Nes, nama Yohanes anaknya, ini tiap hari Nes? Iya. Kok bisa? Iya kata papa, biar gak ada kesempatan buat menggosip di rumah, ya kan? Jadi ibadah itu. Jadi kalau lagi di rumah bete datang ke gereja ada doa, pokoknya ada doa, pokoknya tiap hari. Getsemani hanya 2 kali doa, itu pun jarang-jarang datang masuk kita kan. Apa bro? Ya kan? Kalau tersinggung gak apa-apa, tapi kita bertobat bersama-sama. Termasuk saya. Ini khotbah ke saya juga. Ya kan? Damai sejahtera itu di Tuhan, saudara. Maka kita buat damai sejahtera itu ada dalam hati dan pikiran kita. Itu kita dapatkan dari Tuhan. Saya katakan tadi lagu tadi. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Apa sih? Kesuksesan gunung tinggi itu apa sih? Kesuksesan. Rumah bagus, mobil bagus. Apa lagi? Istri cantik, bolehlah. Apalagi, susah apa? Itu tinggi. Ke lembah curam ku turun. Ada orang untuk bahagia. Saudara pernah lihat artis-artis, orang-orang bule pergi ke kampung. Kalau saudara nonton YouTube, ada di Bandung orang bule jadi petani. Saudara. Ada kita mencari uang di kota supaya sukses, dia akan menjadi petani, dia cari bisa jadi petani. Lihat YouTube, ada YouTube, lupa saya namanya. Dia tanya, kenapa sih kamu mau jadi petani? Saya menemukan sejahtera damai saya jadi petani di sini. Ke gunung tinggi, sukses, ke lembah. Apakah dia mendapatkan damai sejahtera itu? Tanya aja dari hati ke hati kembali. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Maka jangan jauh-jauh. Kalau hatimu hari ini mulai goyang, mulai teguh berdiri, mari bersuka cita. Dan juga, apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini? Kalau hari ini ada orang, ada berita-berita mengkhawatirkan akan PHK, akan pecat nih, mulai khawatir. Gak perlu khawatir. Kami, dalam keluarga kami, termasuk saya melihat dalam istri saya, saudara. Kalau orang-orang naik jabatan pada saat semua damai, bagus. Tapi istri saya pada saat COVID kemarin, dia dipromosikan jabatan. Sama seperti saudara kami Tuhan, seperti Abraham dan Lot. Lot memilih tanah yang subur. Tapi Abraham lebih baik mengalah. Apakah tanah subur? Abraham tidak dikatakan apa tanah subur atau enggak. Tapi justru di tanah yang subur itulah
Lot menjadi malapetaka dalam hidup. Saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh waktu dia dinaikkan jabatan. Maka nggak perlu jadi penjilat di kantormu. Kerjakan aja baik-baik. Kalau Tuhan besertamu, dia akan melihat dia yang mengangkat hidupmu. Amin. Nggak perlu. Bagi hidup saya nggak pernah saya menjilat. Dimanapun. Saya punya keyakinan, yes. Saya mau dikeluarkan nggak apa-apa. Pernah saya nggak makan, ya. Tutup nol, ya. Nggak apa-apa. Tapi saya punya idealis sendiri. Nggak perlu saya, waktu itu saya keluar, dia bilang, kau kesini. Enggak. Bukan tipe saya kayak gitu. Ada masanya Tuhan mengangkat hidup kita. Dan terakhir saudara kasih Tuhan apa dikatakan oleh Paulus. Akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua ini. Dan ini mungkin yang diambil oleh motivator itu pikiran positive thinking. Gak perlu kita masukkan dalam pikiran kita ini. Gimana kalau nanti gini? Gimana kalau nanti gini? Ada istri saya kadang saya marahi kalau dia bilang, oh kok ada sakit di sini. Semua kalau kau ingini, kau lihat sakitmu, kau akan stres. Udah jalani hidup ini. Ya kan? Kalau kita pikir semua stres kita. Pusing kepala kita. Stres lama-lama bisa jalan-jalan di rel. Saya katakan, jangan berikan stres dalam pikiran. Buang jauh-jauh. Kalau kau khawatir, kalau kau hari ini sedih, susah hidupmu, datang kepada Tuhan. Tenangkan hatimu, datang kepada Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan. Nyatakan jadi keinginanmu di hadapan Tuhan. Gak masukkan pikiran-pikiran kota apapun dalam pikiranmu. Buat pikiranmu happy. Supaya pikiranmu happy. Kalau kau happy, saudara, berkat juga banyak. Kalau kau nggak murung terus sedih hatimu. Kalau orang udah murung, saudara kasih tahu nggak? Murung, nggak mandi juga nanti orang. Kalau saudara bau, ada ke temanmu, nggak ada yang mau lah. Saudara kesian lah. Orang yang happy mandi gak? Ya, maka kalau lihat saudara orang mandi, mana pernah orang murung mandi nyanyi? Begini nasib, cepat itu, nyanyi melulu di kamar mandi. Ya. Itu zaman kos kan gitu, kalau rame-rame kos. Ada salah satu orang, dua orang yang mandi lama, tapi nyanyinya panjang sekali. Wah, gitu. Nyanyi terus. Kenapa? Karena dia happy. Kalau saudara itu nggak perlu kau menjadi hari ini menjadi khawatir. Kalau ada di dalam pikiranmu yang mengganggumu, membuat engkau tidak lagi menjadi fokus. Nyatakan kepada Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Itu membuat kita tetap berdiri teguh. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang menghadapi kita. Apapun yang menggoncang hidup kita. Kita teguh. Ya kita bisa goyang. Bisa lah. Seperti pohon juga. Pohon yang kuat. Kalau digoyang juga kadang dia goyang. Tapi tidak akan jatuh. Maka saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang mau tetap teguh berdiri. Adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang memberikan pengharapannya kepada Tuhan. Dan segala keinginannya yang diberikan dia diserahkan kepada Tuhan. Orang-orang yang teguh berdiri adalah orang-orang yang setia, yang mau menghilangkan dari pikirannya hal-hal yang negatif. Pikirkan yang baik. Gak perlu kau pikirkan, masukkan pikiranmu yang jahat. Kalau ada yang ngejahatimu kau pikirkan gimana saya membalas. Gak perlu. Buang jauh-jauh. Biarkan orang lain. Tuhan, aku berikan kesempatan kepada Tuhan untuk membalaskan segala sakit hati. Tugas kita adalah mengampuni. Maka saudara kasih Tuhan, selama kesempatan ini, hidup ini diberikan Tuhan kepada kita. Berikan waktumu untuk Tuhan. Gak apa-apa sih. Kalau saudara mungkin hari ini masih belum puas menjalani hidup dunia ini. Jalanin aja. Tapi suatu saat engkau akan menyesal. Bahwa tujuan hidup kita hanya untuk dekat dengan Tuhan. Pikiran-pikiran kita yang hari ini menguasai kita. Buang jauh-jauh. Masukkan pikiran-pikiran Kristus dalam pikiran. Rasa-rasa rendah diri. Rasa tidak percaya diri. Buang jauh-jauh. Masukkan. Aku ini anak Tuhan.
Aku ini anak raja. Aku ini punya anak yang punya langit dan bumi ini. Saudara pikir kalau saya melihat sosmed, melihat teman-teman saya punya ini. Terus teman-teman saya mungkin yang udah pelayanan ke sana sini. Saudara pikir saya ini manusia biasa yang mungkin juga jadi sedih di hati. Pasti ada. Bagaimana cara mengatasi itu? Kalau saya nggak bisa mengatasi itu, saya telepon Hans. Kau tahu nggak Hans? Dia itu karena makanya bisa ke Amerika. Ngomonglah kami teruskan dari pagi sampai sore. Nanti sore selesai, ngomong lagi. Kenapa? Karena hatinya nggak bersih. Tapi kalau kita melihat orang seperti itu, nah kita baharui hati kita, pikiran kita buang itu bawahnya. Gak apa-apa. Suatu saat juga saya akan menikmati bisa seperti dia. Ya kan? Suatu ketika saudara kasih Tuhan, kemarin waktu saya rekaman album, saya tahu hidup mereka susah sekali. Saya pernah ke rumahnya, makan susah. Sekarang dia ke Amerika pelayanan kemana-mana. Gitu. Saya bilang, Tuhan kakak kapan aku Tuhan gitu kan. Ada rasa, kok aku belum ya gitu. Ada rasa, padahal sama. Saya dengar khotbahnya sama, kok khotbah kami gitu. Rasanya gitu. Kok bisa ya gitu. Saya hanya bilang gini, suatu saat saya juga akan mengalami ke sana. Betul? Kenapa? Kita anak Tuhan. Hari ini enggak, nanti. Nanti kapan nggak tahu. Pada saat saya tua mungkin bisa aja. Atau anak saya nanti kuliah di Amerika, ya bisa aja karena itu kan. Mungkin itu enggak. Ada kesempatan kapan? Jadi nggak perlu kita pikir-pikir. Lihatlah, telepon langsung si Hans. Atau Pak Noto, tahu nggak? Dia bisa ke sana karena dia menjilat-menjilat. Lihat aja khotbahnya Pak. Otak kita jahat. Sudah tahu, kalau otakmu jahat, Tuhan tidak akan pernah sayang samamu kalau otakmu jahat. Kalau hatimu busuk, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam dirimu? Kalau pikiranmu kotor, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup? Nggak mungkin. Maka jaga hati kita. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, saya tutup khotbah saya. Waktu saya di Batam, saya selalu bawa pendeta makan. Dan beberapa kadang duit itu, saya bisa markup duit itu. Karena nggak pernah diperiksa. Saya bisa buat tambah-tambahin, makan sekian-sekian. Minimal pemasukan di kantong saya, betul kan? Tapi saya pikir begini, kalau saya ambil markup ini, hanya gara-gara uang 1 juta lah mungkin. Berkat saya 1 M. Hilang diberikan Tuhan. Ya? Tuhan mau kasih kita berkat yang luar biasa kok. Enggak hanya 1 juta. Kalau dalam dihitung dalam uang. Tapi MM. Kapan? Lihat nanti. Kalau kau setia dalam Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin.